Kan lagi camping teman-teman. Jadi buat nyalain api unggun ya. Buat nyalain api unggun semalam ini ada bekasnya ya. Sama buat nyalain api di komen. Menyala cap kan ada. Seperti teman-teman lihat, kita view-nya udah beda lagi nih sekarang. Iya dong. Udah di alam. Wih, kegedean nih suara aing. Iya dong, bener. Ya bener. Kemarin kan di kafe ya. Kita di kafe kemarin. Sekarang di alam. Di alam. Kita lagi ada di Alam Jayagiri. Jayagiri, dan sebenarnya ini alam bawah sadar juga. Alam Mbah Dukun juga masih masuk. Itu masih dari yang episode 1 masih di bawah-bawah Masih di tuh Alam bawah-bawah Mbah ya, Dukun. Alam Mbah Dukun. Betul. Kita mau bawa konsep yang berbeda lah ya di setiap podcastnya. Masih konsep yang berbeda, betul. Betul, kita nggak mau yang masih sama-sama aja. Kita maunya berbeda, dan topik kali ini juga bisa dibilang sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya ya. Betul. Dan yang nanti akan kita bahas-bahas, dan topiknya sangat fluktuatif. Bahasanya fluktuatif memang ya Bang ya. Fluktuatif, betul, menyala cap. Menyala cap. Menyala. Tapi kan dari kemarin di episode yang kemarin kan, ini berarti episode 2 dalam season yang baru. Yes, betul. Episode yang kemarin kita ngegubris Limbong. Dan katanya saya dengar dari banyak pihak. Dari banyak pihak ya. Yes, orang tersebut, si pihak ini merasa tersakiti dengan omongan-omongan kita. Betul. Kayak katanya, apalah maksudnya, aing kan juga dulu pernah ikut ngebangun ini, dia bilang gitu. Dan karena posisinya tergantikan sama saya Pak, iya, gitu. Dia merasa sakit hati. Katanya, tapi kan saya nggak tahu. Daripada kita masih meraba-raba, gitu kan. Ya. Betul. Ya. Masih meraba-raba, lebih baik kita langsung panggilkan saja orangnya. Kan kalau di kita mah ada yang nggak suka dipanggil langsung. Bang Kalpin. Yes, ayo Bang Kalpin masuk. Bang Kalpin. Nah, ini sebenarnya mah. Sebenarnya yang kemarin bohong ya. Yang kemarin mah bohong, limbong lah, udahlah. Yes. Limbong atuh, kasihan. Udahlah. Tapi Bang tahu si Limbong di mana enggak, Bang? Belum ada kabar, enggak tahu. Enggak tahu ya. Ya udahlah, tadi juga udah disuruh rekam ya udahlah, enggak usah dipanggil. Enggak usah. Atau mau dipanggil aja? Enggak usah lah. Bang mau dipanggil enggak? Ya udah. Kita panggil ya. Boleh, kita panggil panggilkan. Kita panggilkan Limbat. Bukan dong. Limbong. Yeay, Limbong. Tiba-tiba Limbong masuk jadi diem terus kayak Limbat kan. Iya. Mending kita podcast berempat kali ya, lucu kayaknya ya. Kita podcast berempat. Iya Limbong kan udah kan. Belum berempat dong. Berempat. Ini orang yang bisa membuat kita camping ya. Dan take podcast di sini, jadi harus diapresiasi yang sangat besar teman-teman. Pemegang lahan lah. Pemegang lahan. Betul. Oke, sekarang kita akan ngebahas apa sih, Ji? Banyak sebenarnya. Banyak ya. Karena ini bulan Mike nyala nggak? Cepetan. Nyala dong. Menyala Nyala. Boleh. Menyala Jadi karena ini bulan Februari, Februari itu terkenal dengan Hari Kasih Sayang. Kasih sayang. Yang ini susah. Ngambilnya susah. Bisa dibip. Ya. Namanya juga spontan ya. Oke. Ya. Ini kan karena Hari Kasih Sayang ya. Kasih sayang, Hari betul. Kasih sayang. Bulan Kasih Sayang, Hari Bulan Kasih Kasih Sayang. Sayang. Itu 14 Februari. Betul. Kasih Ji bahasa Inggrisnya. Give. Kalau kasih doang give. Wow, Betul. benar. Iya. Betul juga sih. Mindset sebenarnya. Makanya mindset dong kalau kayak gitu. Oke. Nah, Betul. kalau 14 Februari itu Hari Kasih Sayangnya. Yes. Februarinya bulan kasih sayang. Bulan Oke. kasih sayang. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin belum beres. apa? Tadi udah ada hari. Udah ada hari kasih sayang. Bulan kasih Kasih sayang. sayang. Tahun Tahun naga. Tahun naga. Iya.
Jadi memang naga ini mempunyai rasa sayang terhadap naga-naga yang lain. Guys, jawab. Oke, ya udah ya. So, banyak Udah kejauhan ini mah. naga bonar. Udah. Masih mau coba loh saya. Enggak usah. Udah lah sih ngundurin ini. Nagasari juga saya ada. Ada Nagasari itu. Kita mau bikin apa gitu. Jadi kita mau bahas tentang hari kasih sayang, tapi mungkin lebih ke ininya kayak dalam sebuah hubungan itu tidak selalu melulu dengan pasangan, pacar, Betul. ataupun kekasih ataupun siapapun itu. Yes. Oke. Tapi kan hubungan juga aman. Tapi kan hubungan itu bisa bersama adik, Yes. Benar. kakak, Yes. orang tua, Betul. Benar. sahabat, Betul sekali. teman, Ah. atau Nenek, mungkin kakek, nenek. opa, oma, paman, paman Calvin. Paman Calvin, betul. Bebas. Betul. Nah, jadi pengen yang dibahasnya gini. Dari bentuk komunikasinya. Dari bentuk komunikasinya. Misalnya kayak kadang tuh kita mungkin misalnya nih Limbong Oke. lagi merasa down Andai aku bisa. Andai aku bisa. Misalnya Limbong lagi merasa sedih Yes. atau merasa lagi down lah gitu ya. Yeah. Oke. Misalnya saya mau ngasih kata-kata yang mengencourage dia, tapi malah jatuhnya jadi kayak Menjudge. menjudge Menjudge, gitu. ya. Kayak gimana gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya di sebuah hubungan tuh komunikasi yang baik tuh gimana sebenarnya. Mungkin bisa dimulai dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Boleh. Sok udah ditunjuk pengalaman baca ricing sok. mulai. Sok gak akan ada yang mulai kira sok. Ya karena ada bintang tamu jadi Ada bintang tamu. Limbong dulu. Boleh. Ada bintang tamu, ada bintang sobo. Harus Limbong. Ada yang ngeri Jawaro ini bercanda ya. Udahlah, enggak usah. Jadi mau diulang gak bercandanya? Enggak usah. Enggak usah. Kita sebenarnya dengar cuman Ya udahlah. Ada bukit bintang. Terima kasih sudah merespon. Ya, gitu teman-teman. Oke. Ayo, cerita misalnya Cerita. dalam sebuah hubungan gitu misalnya Aing sering dead air ya akhir-akhir ini. Iya. Sering banget dead air loh. Oke. Misalnya dalam sebuah hubungan gitu kalian tadinya niatnya mau mengencourage tapi malah jatuhnya kata si orang ini, si lawan bicara ini, lu mah malahnya jadi ngejudge gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah, kalian tuh sebenarnya gimana gitu? Berkomunikasinya dalam sebuah hubungan. Boleh Ji, gimana contohnya? Oh, gua. Dilempar. Oke, boleh. Nice. Dimulai dari host dulu ya. Bener. Dimulai dari host dulu. Mungkin kalau bintang tamu kan malu-malu ya. Malu-malu Kalau dia biasanya. mau bukan bintang tamu. Kalau gua gua Boleh. Kata lu teh. kata gua teh gini. Kan punya adek ya aku teh. Punya adek. Yang dimana adek ini berprofesi sebagai musisi. Musisi, Oke. boleh. Kalau aku di sisi. Bener di sisi, di pinggir. Ya. Ya kan. Adek aku musisi. Mungkin dia merasa lagi kayak aduh gimana ya gua teh mainnya kurang atau lagi kurang job gini. Kan dia lagi merasa sedih ya. Betul. Kadang gue teh kadang gue tidak mengerti posisi dia. Yes. Jadi kadang gue teh ngasih taunya, ya ini mah lu gara-gara lu kurang latihan gini. Padahal kan mungkin sebenarnya, nah di situ teh dia teh ngerasa kayak, kok lu jadi ngejudge gue bukannya ngasih solusi. Padahal mungkin dia merasa dia kalau cerita ke kakaknya malah ada, kayaknya kalau gue cerita ke kakak ada Malah solusi dikasih gitu advice ya. Ah. Dikasih advice, saran. Tapi gue karena udah ya mungkin gue juga terlalu excited gitu ya melihat dia kenapa dia juga nggak ada job gini gue malah ya itu karena mungkin lu nggak latihan gini malah dia ikut marah gitu kan Iya. nah mana nih Jadi berantem. Jadi kan berantem. ujungnya. Oke. ya setelah gue berpikir mungkin ternyata yang harusnya diutarakan mungkin adalah memvalidasi dulu perasaan dia Ais. memvalidasi dulu Keren teman-teman. kayak dia nggak ada job ya yang sabar. Sebenarnya dikasih tahu yang sabar juga dia kayak apa ya? Ya yang kurang sabar naon gitu sebenarnya mah gitu kan. Betul. Cuman yang penting temenin aja gitu kan. Oh, mungkin bisa ditanya emang menurut mana ini Pakar. bukan menurut para ahli itu bukan dong. Menurut mana kira-kira kalau nggak ada job gini teh menurut mana sendiri kenapa nih? Jadi kalau orang pribadi sama adik orang lebih dibedah ini teh kira-kira kenapa ya kemarin melakukan kesalahan apa ya kemarin
saat main di panggung ini miss-nya apa ya? Mungkin miss independen. Beda lagu bang. Ya kayak gitulah. Itu kalau misalnya KD. KD kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ke orang tua juga beda lagi gitu, Net. Tapi kita kalau orang pengen cerita pengalaman sama adik orang dulu. Nanti mungkin ada cerita selanjutnya. Kalau kayak gitu sih. Jadi mungkin cara orang adalah memvalidasi dulu perasaan ya. Poin 1 validasi perasaan. Yes. Gitu. Sedap banget, sedap. Iyalah. Poin 2. Poin 2, boleh. Jadi kalau Kaki nggak tuh. Oke. Jadi kalau misalkan dari kalau gua pengalaman kurang lebih sama sih. Akhir-akhir ini tuh masih seputar tentang ade juga. Ya, karena kalau ade gue ini sekarang udah mau mendekati masa masuk kuliah. Ya kan, berat tuh, ya kan. Maaf. Oke. Lanjut. Nah, jadi adik gue kan udah mau masuk kuliah. Di masa-masa ini memang dia tuh merasa insecure karena teman-temannya mungkin udah ada yang kepikiran mau masuk Jurusan apa? Yes, jurusan apa, kuliah kemana, Kampusnya ya kan, apa? kampusnya kemana. Mungkin karena dia dibanding teman-temannya itu kurang di segi ekonominya. Dia mindernya di situ karena khawatir kayak ya orang lain mungkin udah nggak usah mikir lagi mau kemana-kemana soalnya ada uang gampang. Ya. Beda sama aku ngomong. Jadi dia itu nggak pernah cerita ke gue. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada segan kah, takut kah, atau apalah gitu. Jadi emang nggak pernah seterbuka itu, ya kan. Nah, jadi selama ini taunya juga cerita dari nyokap, ya kan, dari nyokap. Gue itu waktu itu pernah coba buat langsung ngobrol ke dia, tapi ternyata dia merasa apa yang gue kasih saran, apa yang gue omongin ke dia itu justru sama sekali bertolak belakang dengan. Nah, senyum doang ke kamera kagak boleh. Ini senyum doang biar maaf. Ini mau dikandangin ini. Kandangin sih, Masukin tanda aja. Masukin tanda. Ya, maksudnya dia ngerasa kayak apa yang gue omongin ke dia tuh justru bukannya ngasih solusi, tapi justru malah makin bikin dia pusing. Ya, kayak karena merasa terintervensi gitu. Iya, merasa Inter Milan. Inter Miami. Ya. Intervensi. Benar sekali, intervensi maksudnya gitu. Intervensi. Padiannya juga lah. Intervensi. Dibenerin ya. Iya. Ya. Gitu. Karena waktu itu kan Limbat akhirnya nyebut limbatnya lagi. Ini bener jadi limat ya. Oke. Bisik-bisik. Dia waktu itu ngomongnya karena ya lu beda, lu kan waktu itu dulu lu lebih pinter, gue mah apa, justru malah jadinya ngebalikin lagi kan. Iya. Terus waktu itu akhirnya ya udah gue coba ganti pendekatan, ya kan, gue kasih advice-nya melalui yang lainnya lah, maksudnya nggak cuma pure dari omongan doang gitu. Maksudnya waktu itu gue bantu cariin, nih ada jurusan ini ada kampusnya gini, maunya kemana, kayak gitu, dikasih tahu lah gitu. Jadi kan lebih kayak yang langsung realnya gitu ya. Langsung mungkin sebelumnya realnya. lebih gimana lebih. Iya, gitu kan dikasih tau kayak ya kan zaman lu mah beda, lu mah gini, zaman gue makin susah apalah gini, ya kan. Ya mungkin ada benarnya karena kita nggak tahu kehidupannya dia bersama kehidupan teman-temannya seperti apa gitu kan. Justru mungkin di kala waktu itu zamannya gua SMA ya kita saling support gitu satu sama lain. Mungkin yang ada ketika di zamannya dia sekarang adalah saling ngebanding-bandingin. Gue udah masuk sini, gue di sini. Ke pressure lah ke dia, ya kan, ketekan gitu kan. Kepres. Ya udah jangan. Ya. Lanjut. Sekepotong wae gitu teh. Ya kan. Jadi gitu. Pada akhirnya di situ gue coba yang membukakan, udah sekarang lu tenang aja.
justru dari gue udah bukan lewat si omongan lagi, langsung gue kontak salah satu kampus, gue mintain ini beasiswanya, gini-gini, formulir segala macam. Lebih ngebantu yang secara secara realnya langsung gitu. kayak Solusi. iya, ya udah kalau emang lewat omongan ternyata nggak bisa, justru jatuhnya seperti judgmental kayak kenapa sih maneh nggak banyak belajar, kenapa sih maneh nggak coba cari sini gini-gini, iya gitu kan, dulu aja aing bisa sendiri-sendiri, ya kan, apa-apa gerak sendiri, beasiswa sendiri, tapi kayak ya mungkin kita juga nggak tahu, ya kan, ternyata dia ini kesibukannya ada apa aja sampai dia tidak bisa melakukan semua itu. Betul. Balik lagi kan beda lagi, zaman sudah Iya. berbeda, kita sudah tidak relate, ya kan. Ya. Nah, ya udah pada akhirnya udah nih, gue coba buat kontakin orang beasiswa gini-gini, udah intinya kayak nih bisa kok nanti dibantu lewat beasiswa gini-gini. Udah, lu nggak perlu pusing apa-apa, yang penting beresin aja persyaratan apa-apanya. Jadi ya mungkin gue sekarang mencoba adalah untuk tidak banyak omong aja kalau ngasih tahu orang. Contohnya yang adik gue itu. Tapi ya udah gue langsung kayak kasih solusi. Nih di depan mata dia ada problem solvingnya ini dari gue, mau diambil nggak nih gitu misalkan. Kalau emang nggak mau diambil pun ya it's okay, nggak masalah. Maksudnya nanti gue coba buat cara lain lewat apapun itu. Tapi kalau misalkan lu mau ya udah, gue juga pasti nanti bakal bantu lagi prosesnya kayak gitu loh. Terkadang orang juga memang tidak butuh saran dan solusi, cuman pengen didengerin aja. Benar. Bisa aja kayak gitu Ya kan, cuman pengen muntahin apa yang ada di gitu. pikirannya dia, di hatinya dia, gedeknya tuh apa gitu kan. Ya cuma kan kadang dari kitanya juga ngerasa nggak enakan gak sih kalau misalkan kayak nggak ngasih udah excited advice. terus kayak aduh gimana ya, ngasih gitu. advice kayaknya malah dikiranya apa, sombong atau apa gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia cuma pengen didengar aja. Cuma pengen didengar, tapi ya itulah. Mungkin untuk keren kan. Mungkin untuk ya mungkin untuk sekarang kita lebih mengerti kalau emang ada orang ada masalah ya didengar dulu aja. Kalau misalkan si orang itu udah ngomong, kalau menurut Maneh gimana? di situ. Butuh nasihat. Butuh nasihat. Nah, kayaknya Bang Calvin nih udah Siap. Ada cerita. Nah, jadi mic ini saya serahkan. kemana Bang Calvin? Boleh. Mau dua Bang? Sok. Apa? Pertanyaannya maaf diulang. Bapak Bang Karni Ilyas. Ya, aku sebagai Bang Karni Ilyas Ya. ada yang napas sejam dulu. Karena ini selama sejam. Ya cari di YouTube udah cuma ada itu. Ngapain? Jadi Bang punya pengalaman gak sih kayak di suatu hubungan, apapun lah hubungannya Mut. Kan kalau tadi kan orang sama Dayan kan udah cerita dari keluarga ya, ade gitu ya. Yang apa tuh? Mungkin ya, bisa ya, mungkin. Jadi kayak sebenarnya komunikasi dalam hubungan itu gimana? Misalnya kayak tadinya mungkin orang ini butuh di encourage tapi malah jatuhnya ngejudge nih. Nah, dari Bang Calvin ada cerita nggak? Cerita mungkin di hubungan sama pasangan aja kali ya. Ini dia. Kalau soal apa tadi komunikasi untuk menjalin komunikasi yang baik ya di dalam hubungan pasangan cukup simpel sih kalau saya mikirnya karena Mungkin boleh lebih dekat. setiap jadi setiap di dalam hubungan saya selalu masa PDKT-nya selalu lama sih. Lama. Jadi PDKT-nya bisa sampai 2 tahun berapa. Jadi 2 tahun, setahun setengah gitu. Jadi nggak pernah ada yang sebentar. Karena di masa PDKT ini jadi kita lebih tahu lah si cewek ini tipikal orang yang gimana sih. Dia Cara komunikasinya bisa gimana gitu. ya bisa dingertiinnya dengan cara apa aja sih. Jadi nanti pada saat pacaran udah Tinggal jadi kita udah saling percaya. Jadi udah nggak usah harus ada banyak berdebat gitulah. Kalau misalkan ada masalah apa-apa, kita cukup misalkan berantem nih, ya udah kamu diem dulu aja santai gitu. Gini dulu, chill dulu.
jangan minum tapi teman-teman. Jangan. Setuju, jangan. Itu jangan. Aduh. Itu jangan. Tapi jangan. kalau nggak minum juga haus. Iya. 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 Makasih disapu. Aduh. Ya pokoknya ada gitu jadi apa? Ngecil dulu. Ya, biar maksudnya kita dengan kepala dingin dulu untuk nyelesain Punya kepala. waktu masing-masing lah. Take your time kalau bahasanya. Ya, tapi taksiknya. soal komunikasi ini beda-beda ya untuk kayak nyelesain masalah ya. Benar. Misalkan ada beberapa orang juga yang misalkan ada masalah di hari itu Langsung emang bahas harus itu. selesai. Ya. Ada yang kayak gitu. Ya, Tapi kalau saya kebetulan nggak bisa yang gitu, jadi santai dulu, kepala dingin. Jadi nanti pada saat kita udah kepala dingin, kita ya jadi dia si ceweknya ngasih tahu kesalahan dia apa, saya juga ngasih tahu kesalahan saya apa. Di situ kita saling minta maaf jadinya kan. Ya. Jadi Tapi tadi bang, abang kan bilang kayak saya nggak bisa kayak gitu. Itu kan abang. Tapi ya pasangan abang nih kayak gimana? Abang tahu emang pasangan abang bisa mengikuti yang abang lakukan gitu kayak ya udah diem-dieman dulu gitu. laki-laki mah harus jadi kepala Ji. Bukan ekor. Iya. Itu udah tercatat dalam Alkitab, Bro. Oke. Ya. Pasal Hati-hati apa? ya. Pasal berapa, Ting? Gimana Ji? Boleh. Gimana? Dari mana? Ada jadi bukan ting Kasian. tolongin aing bang Bingung kasihan. nangis cok. Iya gitu jadi karena ya yang tadi dibilang jadi PDKT-nya udah lama juga. Jadi udah saling tahu ya. Terus karena kebetulan setiap hubungan di bawah si ceweknya di bawah umur saya Kalau boy. sampai 3 Hampir tahun. hampir kaget itu. Hampir tidak tayang ini. Hampir tidak tayang ini podcast. Di bawah umur saya 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi Jadi lolos QC. dia juga banyak nanya lah. Tapi kan kalau cewek emang dewasanya lebih cepat dari laki-laki ya. Otaknya untuk pendewasaannya. Jadi emang mereka juga kadang keras kepala juga tapi ya kita sebagai laki-laki seharusnya laki-laki yang harus bisa ngontrol si ceweknya sih. Jadi tapi dengan cara yang benar ya, jangan dibawa ke yang aneh-aneh Ya, gitu. Kita betul, harus tetap di jalur yang benar teman-teman. Udah dari saya gitu aja. Berarti Bawa Panji poinnya adalah kita harus mengenal pasangan kita dulu. Lebih Siapapun lama. maksudnya bukan pasangan lah. Yang ya Hubungan dengan kita gitu. Kita harus tahu juga anggota keluarga kita nih sifatnya bagaimana dan Betul. cara komunikasinya gimana gitu kan. betul. Keren Nah, banget. kalau yang di sini pertanyaannya bisa di narasumber yang satu lagi. Iya nggak pertanyaan yang tadi Yang mana? boleh ke sini dulu. Boleh. Ya. Yang mana pertanyaan yang mana? Tadi kan ada Yang mana? Iya yang tadi kalau misalkan ada orang yang kalau kita encourage itu jasanya judgmental. Oh iya, berarti ini kan harus sumber Indo. Iya betul kan kalau tadi si abang kan cara membangunnya, cara menciptakannya, fondasinya, El Pondasian. Iya, El Pondasian. itu. Maksudnya, nah, kalau sudah ada suatu problem dari seseorang, nah posisinya kamu nih Oke. yang ngasih advice. Oke. Tapi kamu justru jatuhnya judgmental. Oke. Nah, boleh ceritain dong. Siap. Ini nggak harus pasangan berarti kan? Cukup Bang Calvin aja yang pasangan. Tapi bebas sih, cuma kalau dari kita mah berharapnya. Oh, Iya. obrolan semalam lah. Iya. Gimana bang? Ada apa obrolan semalam deh? Seru pokoknya kita ada doa berantai. Oh, tapi di rantaian kabe. Iya. Kayak eksorsis gitu ya. Urusan setan. Coba bang, gimana bang? Oke. Kopi dulu nggak? Mungkin boleh seruput dulu Seruput mungkin ya. dulu ya. Betul. Gimik aja tuh gak dapet sebenarnya mah. Jelek gimmicknya jadi batu. Coba gimana? Oke. Mungkin kurang lebih Bentar. Biar kayak di PWK. Mau mie nggak? tapi nggak ada. Tapi nggak ada ya. Mana? Di sana Jauh tapi. Udah lah, nggak usah nggak jadi. Udah. Oke. Gimana? Mungkin apa ya? Gue ini tipenya yang Udah Jakarta banget lo ya? gue di Jakarta banget sih sekarang ya. Kamu nanya,
Kamu bertanya-tanya. Gue sih sebenarnya yang sekarang yang kayak Bang Calvin. Oh, kayak Bang Kavi. Iya, yang emang harus ini dalam berpasangan ya. Belum berpasangan. Beda dalam berkeluarga dan berbla. Ya. Oh berarti udah berkeluarga dari Belum, kemarin tuh? belum. Ya, gimana? Tadi ngomongnya berpasangan. Berbeda dengan berkeluarga. Iya. Gimana? Berarti jadinya? maksudnya kemarin waktu masih jadi pasangan terus sekarang Udah lanjut jadi ke keluarga. berkeluarga itu Enggak, gitu enggak gitu. Gimana jadinya? Kita bingung nih, penonton Pipers juga bingung. Iya, atau Oke. berharap jadi keluarga yang kemarin tuh. Ya, Enggak gitu. berarti mana masih berharap. Masih berharap maksudnya. Udah ada senamot. Nggak ada. Senamot udah ada. Senamot udah kekumpul. Saya jadi dibully. Ya gimana so? Gimana Sok Limbo? Oke. Ceritain. Jadi kalau dalam berhubungan sebagai pasangan. Sebagai pasangan. Nah, tipenya sama lah kayak Bang Calvin. Kalau ada masalah, emang mungkin harus menerima dulu lah apa yang terjadi. Soalnya kalau langsung ngomong pasti nggak nemu gitu. Nah, Pasti malah jadinya berantem. paheras-heras ini. Keras ya. Pak keras-keras. Iya, Pak keras. Jadi pak keras-keras gitu kayak, menurut aku tuh harusnya kamu yang gini. Enggak, kamu yang gini. Kemarin gitu. Enggak juga. Oke juga. Itu adalah zaman Kiwari. Sok mangga kaluhun ah. Keprakan camat Gusti. Itu adalah zaman kapan itu mah. Iya. Jadinya pak keras-keras. Jadi Pak keras. karuhun. Pilih lapak kan. Terus. Nah, kayak beri waktu juga sama. Soalnya Berjarak dulu lah ya, kasih jarak dulu ya. soalnya Segini. dikasih waktu untuk saling apa ya, saling Apa tuh? Saling apa? mengenali perasaan sendiri, saling kenali masalah sendiri, sampai ntar kalau ketemu ngobrol udah sama kayak misalnya udah enak gitu. Oh. Udah objektif lah gitu. Kita tuh mau selesaiin masalah, bukan mau adu-aduan. Bukan ya gua. Lu tapi ya kita berdua mau nyelesain masalah ini. Iya, berarti apa ambil waktu itu tuh untuk apa namanya? Lu juga mengenal diri lu dulu gitu ya. Sebenarnya tahu salah di mana. Lu tahu di mana. Gue juga bisa tahu, oh dia posisinya seperti ini. Oh iya, jadi dia juga mengenal dirinya dia juga. Kayak sebenarnya gue salahnya gimana ya? Atau apa gue salah nggak ya? Gue ya jadi gitu. introspeksi sih. Introduction. Interogasi. Interogasi. Intro apa lagi Intro ya? apa? Intro lu. Intro lu. Posisi ada nih tanya si Hugo gitu. Nanti aku tanya kali ya. Boleh. Jadi tetap sama kalau pasangan itu kasih spare dulu ya, spare waktu, jarak segala macam. Oke. Untuk saling mengetahui lah. Ya. Terus kalau berkeluarga tadi katanya berkeluarga ya ada ya? Nah ini maksudnya buat ade. Buat ade. Ade kandung ya. Ade kandung. Bukan ade-adean. Bukan ade-adean. Atau kemarin yang nggak ade-adean. Kalau buat ade kandung sih Dek. Ini papa. kok jadi serem. Hi kids, this is your dad. Kalau buat adik kandung sih, nah kan ada 3 nih. Ada 3. Yang suka tiba-tiba. Ray, Renata, Regina. Si Renata ya. Oh, Renata. Oke, Renata. Berarti yang paling kecil. Chef. Yang kedua, ketiga. Nomor 3 kan. Dari keluarga kalian nomor 3. Nah, dia tuh nggak suka sih kadang-kadang tuh nelpon cerik. Aduh. Ada apa nih? Nah, biasa. Aduh, jahat. Yang pertama, aku dapet C. Oh, oke. Apa? Dapat nilai C sih Oke, terus? dapat nilai C. Tapi di transkrip nilai aing C aya berapa belas ya teh posisi. Ya. Mun araing pan teh cukup. Udah aman. Cukup lah. Sia cerik, aing panik kan. Awal-awal nangis kan. Aku gimana ngomong ke mama gitu kan. Kenapa? Iya aku dapat nilai C. Aing langsung. Tapi nggak mungkin dong, aing ngomong, biasa itu. Aku dulu berapa belas sih di transkrip. Malah jadi membandingkan. Malah jadi. Iya. Oh iya ya udah gimana atuh semester depan gini. Barulah kayak udah tenang.
matiin. Ngomong ke Indung, mah ntar si ini jangan terlalu dimarahin kiki. Abang yang baik. Kakak pertama. biar- Emang beda. biar nggak terlalu. Beda kakak pertama. Terus apalagi yang kedua, pernah nabrak. Tapi nabraknya kocak ya, nabrak kuma. gerbang rumah. Ya, Yang ini yang di oh iya, yang kecil dulu. Yang dinge. dingin. Nah, Rana Si tahu kita nge. engsel. Jelasin yang dinge. Kan kalau dibuang Oh iya benar. Benar kalau dibuka nge. Nah, itu Oliin mas, jangan lupa nanti oliin ya, engselnya biar nggak nge. Siap. Kalau diolin suaranya gimana bang? Hah? Diberain kalau balik sama Sampai. Terus. Nah, nabrak sih itu deh, gitu. Nelpon deh, Ceri. Cerik deui. Aku nabrak gini. Terus kayak, wah, mun ieu rada ngeri. Soalnya pernah nabrak juga. Wah, eta beak ku babe. Oh. Habis itu mah Dia ada posisi naik dimarahin. motor. Dia bawa mobil. Aduh. Nah, ya udah, kalau yang ini rada takut ngomong ke papa juga kan, terus kayak ngomong aja ke mama lagi. Mah, ini si adek nabrak lagi gini. Itu cek aja ke rumah gitu. Terus ternyata di rumah ya nangis lagi situ tuh. Nangis lagi. Tapi overall aman lah. Overall. Nah, kadang mungkin ya beda-beda ya kalau masalah solusi dalam berhubungan gitu. Harus kayak gitu. Oh iya. Ada. Oh gatel ya. Ada yang oke. terima kasih. Ada yang kayak dengerin dulu. Ada yang gimana dulu. Ada yang ya itu tadi. Ada yang HD. ada. Jadi ada yang kalau misalkan dalam berhubungan ya dengerin dulu baru serotu. Iya, Ada yang kalau sama keluarga dengerin Gimana langsung lagi, ya. ngomong solusi tapi ke keluarga orang tua. Ya, gitu. di mana Limbong ini berarti adalah dia punya 3 adik. Itu Sama pasti beda-beda semua Beda-beda dong. pendekatannya ya. Apanya approach-nya. Approach-nya. Keren nggak bahasanya? Ini keyboard. Biar kayak Kenji. Wih. Oh iya. Mas Yofi. Deng. Haleluya. Lanjut. Gas. Ya kembali lagi. Tadi sempat seperti ada biasa. Udah. Ada biasa. Seperti biasa ada ini ya. Habis baterai. Ganti baterai dulu gitu. Abang Teman, aku izin ya pengen pipis. Oh iya. boleh Abang. Oke. Daripada pipis di sini ya. Iya kan nggak enak juga ya. Nanti bawa puncture. Apa? Mau pipis. Nah, sekarang gini Ji, case-nya Ji. Bentar. Ini ngasih roti dulu. Oh. Oke. Ternyata dia pipis harus bawa roti guys. Bawa roti ya. Oke. Tadi case-nya adalah kalau kita yang Dikasih. kalau kita yang ngasih Memberi. advice, memberi kan. Kan itu udah. Tadi kan sih. selama ini apa? Tolong lah. Kamu baru bangun? Iya. Kan kalau tadi case-nya kalau kita yang ngasih advice ke orang. Sekarang nih, bagaimana kalau misalkan posisinya kita yang diberi Bener, advice sama kita orang yang tapi menerima. justru Iya. jatuhnya Kita ngerasa dijudge. iya Ya, kita yang merasa dijudge gitu. Sok apa? Ya sok. Ya so kamu karena awal mula cerita Lain tadi. digosok, jawab. Sok. Kalau Ini. gua, Ya kalau lu. kalau orang tuh gini. Alah, geus lu urang. Lu urang saha. Apa ya? Kadang misalnya dari adik gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih kita juga cerita pasti ke orang yang kita pilih juga kan. Oh iya. Maksudnya yang kita pilih tuh misalnya contohnya, gue lebih kalau cerita A, gue lebih pilih-pilih kayak gini. Kalau gue cerita A ke si ini, kalau gue cerita B ke si ini, gue cerita C ke si ini.
Nah, kenapa gue pilih kayak gitu? Karena gue mengenal dulu nih orang-orang yang gue pengen ceritain dan mintain saran. Yes. Jadi kayak misalnya Kak Ade gitu ya, ke si Yugo tuh saran untuk ya karena gue juga bermusik di gereja, gue pasti minta saran bermusik di gereja. Enggak gitu kalimatnya. Ada komanya di sana. Iya, gue minta saran bermusik di gereja ke Yugo. Itu Yugo udah pasti ngasih advice-nya agak kalau kata orang Sunda bilang bebeladagan. Maksudnya udah pasti langsung dar langsung. Wah, Iya. Dan gue menerima hal itu karena sebelum gue berangkat untuk minta saran ke Yugo, gue udah mempersiapkan diri gitu kan. Karena udah tahu tipikalnya seperti itu. Sama sih sebenarnya kayak kita memberikan saran juga, kita harus tahu dulu orang ini tuh gimana tipikalnya, dia sedang merasa apa, kita harus tahu juga gitu. Oke. Kalau gue seperti itu, kalau misal ke pasangan cerita apa namanya lupa ya pokoknya gitu lah. Gue hafalin dulu karakter si orang yang gue ceritain gitu. Ya, aman. Lalu yang kedua, biar gue merasa tidak dijudge gitu. Gue juga pas lagi dapat masalah, gue nggak langsung cerita juga. Ada beberapa langsung cerita sih memang, tapi ada beberapa yang tahan dulu. Jadi kayak biar gue tenang dulu gitu. Gitu. Benar. Gue gitu, hei ngapain, hei? Wih, Story biasa. Kemarin kan kita nggak dikasih cuplikan-cuplikan. Oh iya, emang editornya. Ya, editor. Kita sedang open recruitment editor. Video editor. Yes, jadi kalau ada yang tertarik untuk menjadi editor kami, boleh sekali. Boleh kirimkan. Gak usah kirim CV lah. Gak usah lah. Kita mau butuh komitmen aja dari kalian. Itulah. CV kalian udahlah. Aman aja. Yang penting ingin melayani tulus dalam melayani Bang Tulus. Melayani Bang Tulus maksudnya itu. Ya udah. Oke. Lanjut. Oke, sekarang ke gua kali ya. Oke, gua juga kalau gua adalah mungkin ceritanya sama. Ya kan, kalau lu kan tadi kayak cerita tentang ini ke si A, cerita tentang ini ke si B gitu kan. Kalau gua sih mungkin enggak, ya udah gua juga cerita sama ceritanya, pure sama. Karena gua pengen tahu sudut pandang atau POV dari setiap orang. Kayak gitu kan. Sudut pandang atau POV dari semua orang. Jadi mungkin ada yang kepikiran dari si A tapi nggak kepikiran sama si B dan nggak kepikiran juga sama gua. Ya gitu loh. Di situ gua merangkum. Ternyata menurut orang sebaiknya seperti ini. Ya. Atau gua juga sebenarnya juga cuma butuh validasi. Gua udah punya jawaban, tapi gua pengen tahu nih mana ya cara yang lebih tepat, cara yang lebih benar gitu. Gue ambil suara terbanyak dari setiap orang yang gue mintain sarannya. Betul. Gitu. Oh ternyata emang pemikiran gue yang ini mungkin lebih tepat karena rata-rata orang juga setuju dengan apa yang dipikirkan itu. Betul gitu. Itu tuh. Betul sekali gitu. Jadi di situ justru gue sih nggak pernah merasa di judge ya, karena ya gue juga selalu ngomong kalau ke orang-orang kayak ya udah sama kayak tadi bebeledagan aja, darder-dorin aja gitu. Justru yang dibutuhkan adalah itu gitu. Soalnya kalau misalkan kita butuh advice tapi si orangnya itu juga nggak enakan, kayak nanggung gitu. Iya, kentang gitu loh. Gitu. Bener? Yes. Bener. Tahu sih. Bener, kentang Bustop. Kuning. Berubah nasi kuning juara itu. Bapak kameramen kuning kali ya? Bapak kameramen beli nasi kuning kali. Iya, bapak kameramen aja yang turun. Pak, turun Pak. Ya gitu ya. Oke, gitu. Berarti udah ada 2 jawaban nih. Udah ada 2 jawaban. Mungkin bisa kayak kalau kayak gue bisa yang kalau cerita ini kesini dibagi-bagi atau mungkin dan bebeledagan. Ya udah dia sama, mungkin butuh cari validasi saja. Tapi POV yang lain. Ya, gitu. Karena kayak kesannya juga nggak enak sih datang ke orang kayak pure nanya doang gitu loh. Karena ya mungkin
orang ini juga dia sedang ada problem lain. Takutnya kalau kita cuma nyeritain problemnya kita, jadi menyedot energinya dia, gitu loh. Jadi kopi maksudnya. Oke. Nyeruput kopi. nah, gitu maksudnya. Jadi kita juga udah nyiapin jawaban maksudnya gitu. Nah, itu kan ada dari dua cara yang berbeda. Ya dari dua host Dua terkenal juga host, kan. terkenal banget kita. Nah, Coba dari host yang lama. sekarang dari host yang lama boleh gimana? Host yang lama. Saya juga cukup terkenal. Nggak mau kalah banget orang. Kompetitif. Oke. Gak apa-apa. Oke. Mungkin kalau merasa dijudge ya ketika dikasih saran tuh pernah lah. Cuman mungkin biasanya sih yang gue bedah tuh motivasinya, man. Mungkin iya dia tuh pengen apa kayak gue tahu kok perasaan lu tuh gini. Iya. Cuman keluar dari mulutnya tuh beda. Gitu. Terus Lu gini sih gini. Iya. Padahal sebenarnya dia kayak, men lu kenapa kayak gini, gue tuh sayang banget sama lu, men. Oh, kemarin gitu caranya, Bang. Bentar. Gue sayang sama lu, men. Terus kenapa tadi kayak gitu? Kan yang ngomong cewek, kalau ke cowok, men. Enggak, tadi ada. Iya, kalau cewek kalau cowok ke cewek, girl. Jadi apa sih? Saya jadi bingung ya. Dead air lagi, Bingung sekian ya. kalinya dead air. Season 3 ini memang seru ya ternyata. Iya, season 3 emang seru. Emang ada suara burung. Nggak ada. Langsung diem. Nggak ada. Burungnya langsung. Ada nih. Oh iya. Bener. Cuit, Indah. ada. Tenang aja dong. Lanjut. Gitu. Kalau gue sih biasanya bedah dari. Maksudnya bedah motivasinya gimana maksudnya? Itu tadi misal contoh ya. Mungkin nggak sekali dua kali lah kita denger kayak, kok mana kayak gitu sih? Iya. Kok mana kayak gini sih? Sering Gini, banget tuh kayak gitu. Ya sebenarnya maksud mereka tuh Baik. mereka tuh sebenarnya Iya. perhatian ke kita. Mereka tuh Berarti- peduli. Cuman mungkin cara penyampaiannya. Berarti lu tidak masalah mereka cara menyampaikannya gimana, yang penting lu adalah ya ini orang Iya, sayang aja pokoknya ditarik sama gua. dulu lah. Iya. Roots musiknya. Ada. Roots kaosnya. Iku. Kobra biasa di India, man. Aduh. Terus pokoknya menarik motivasinya gitu ya. Ya, yang penting dia ngomong apa tuh sebenarnya dia dengan dasar sayang sebenarnya. Cuman memang karakter dia saat memberitahu itu bebeladagan. Mungkin ya beda lah, kita bisa nilai mana orang yang beneran sayang sama kita. Terasa ya? Dan yang emang ngejudge gitu. Iya, yang memang bener sayang atau memang yang cuman nggak jadi. Cuma teman. Cuma teman. Just friends. Teng. Yang kemarin itu Kemarin malam kan. Angger ya teh, ayo digoreng-goreng gitu. Tetap saya digoreng-goreng. Aduh. Itu yang gitu ya. Oke. Ini yang pipis lama. Bisa kayak di Nyon Bandung. sungai. Bikin sungai. Coba kita panggil lagi menurutnya. Boleh kita panggil Boleh. lagi. Bang. Soalnya kita udah mau closing ya. Kita udah mau Kita udah mau closing. closing. Abangku. Abangku. Manyala. Tetap ilmu padi. Dari toilet. Dari toilet. Oh iya. Berapa lama kan? Ini udah hampir 2 abad ini. Lamaan Oke, ya. aman. Aman ya. Jadi obrolan kita nih menarik banget tadi. Yes, betul. Mulai dari saat kita memberikan advice nih, tadi ada yang pertama validasi dulu perasaannya. Yes. Kalau dari Bang Calvin tadi kan PDKT-nya. Hah? Ada Bang Calvin nih? Ada. Bang Calvinnya ada. Tadi kayaknya nggak ada yang bisa diambil gitu. Bisa diambil deh. Si abang justru di situ kita harus mengenal si pribadinya dulu. Iya. Iya. Seperti ada lagu kan. Pribadi yang mengenal. Deng 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 deng. Haleluya. Lanjut. Ya, tapi Tapi nonton. Mas Yobi nonton. jadi ya apa
mengenal pribadinya dulu. Terus sudah mengenal kan, terus kalau misalnya mau ngomong mungkin bisa dikasih spare waktu untuk lebih kepala dingin. Iya, beri jarak. Atau mungkin kayak Dean langsung kasih solusi yang realnya. Real men. Real Real, gitu kan. man. Atau mungkin ya sebenarnya juga Mane kayak ngasih solusi real juga kan, kayak ada yang Mane nih takut mau ngomong sama mama Mane, tapi Mane yang menjembatani itu gitu kan. Jadi itu kalau kita memberikan saran. Tapi kalau kita diberikan saran, ada yang memang kita ceritanya ke beberapa orang, atau mungkin ada yang memang butuh validasi saja, atau memang kayak Limbong, kayak membedah orang ini tuh sebenarnya atas dasar sayang ngomongnya, tapi mungkin cara ngomongnya berbeda-beda, tapi intinya tetap atas dasar sayang. Yang Mane tekanin adalah sayangnya. Benar. Tapi dia sayang nggak, Bung? Tanya ke dia. Oke, untuk di next episode akan kita datangkan orang yang Sayang kita datang. Iya. Kamu nggak apa-apa kan? Jangan ya, jangan lah, jangan. Kita butuh POV. Iya, kita butuh Ini POV. dia Guardiola. Iya benar. Guardiola. Aman ya. Astaga. Kita datangkan pelatih. Taktikal mendekati cewek gimana gitu. Iya, mungkin dengan tiki taka kan kita nggak tahu ya. Iya, pakai 4-3-3. 4-3 atau 4 gitu. atau 5-3-3 gitu. 5-3-3 Kebanyakan aja. banyak. 8 tambah kurang. Enggak dong, kan kiper 1. Oh, Sugante keur main futsal. Lebih dong. Gimana sih? 2 tim itu. Ya, tapi gitu ya. Guardiola pelatih futsal emang sekarang. Ngelatih futsal Ngelatih di futsal. apa ya, Borneo FC. Dia punya Kirain di Famos Mataram. Vamos. Vamos. Terus aduh lupa mau apa. Ya pokoknya gitulah. Ininya gitu. Semua punya Caranya treatment masing-masing. Caranya masing-masing. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, Nggak ada yang benar juga. Sebenarnya itu kembali ke pribadinya. Pribadi. Oke. Mindset. Baju dalam. Baju dalam mindset. Mindset. Oke. Ya mungkin gitu kali ya, Dang ya. Segitu aja lah ya untuk episode sekarang. Kali ini. Episode hari ini. Kemungkinan kita nextnya bakal ke pantai. Mulai aneh nih. Harus kalau kayak gini tuh harus direalisasiin kan. Iya, enggak apa. Kita ke pantai. Kita bakal podcast di perahu. Punya Pak Dadang ini ngambil dapat ikan nih, Pak Dadang. Tahan dulu ya, kita tarik dulu. Jadi kita di kapal ya. Kapal, yes. Tunggu Semoga aja. ada budgetnya juga ya. Ada budget, Bisa, tenang bisa. aja. Bisa. Ya gitu sih. Dan sebelum kita closing, kita juga mau ngasih pengumuman bahwa kita membuka open recruitment recruitment untuk video untuk- editor iya, podcast kita ini. Benar. Dan ada satu persyaratannya, video editor ini harus pandai mengedit yang lucu-lucu. Yes, betul. Kepalanya jadi gede. Yes, betul. Tiba-tiba di zoom. Yes, betul. Ini misalnya saya ngasih jurus. Nah, Keluar juga. harus keluar. Yang sekarang Yang pun sekarang juga harus keluar. Harus keluar. Misalnya saya ngasih jurus. Nah, Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now. keluar. Harus keluar. Saya pengen bikin rasengan. Nah, harus ada nih. Harus 3 dimensi ya, nggak bisa. Harus Nggak bisa 3 stiker dimensi. doang. Nah, itu. Ya, makanya editor Betul. Harus ada. harus kerjain. Yes. Gitu. Soalnya editor sekarang Bukannya dibilang malas sih. Bukan dibilang malas sih. Oh. oke, sudah. Apa katanya? Baterainya sudah merah. Oh, baterai sudah merah ya? Yes. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.